Di sini saya ingin menceritakan sejarah sebuah kawasan yang telah menjadi jantung geopolitik dunia selama berabad-abad, yaitu adalah Semenanjung Arab. Mengapa wilayah ini begitu penting? Kita bisa lihat bahwa Semenanjung Arab adalah jembatan alami antara tiga benua. Dan secara geografis, ia memiliki posisi yang sangat strategis. Di sisi barat, ia diapit oleh Laut Merah, jalur pelayaran kuno yang menghubungkan Eropa dan Asia. Dan di sisi timur, ia berhadapan langsung dengan Teluk Persia yang vital, sebuah gerbang menuju Samudra Hindia. Posisi ini membuatnya menjadi arena persaingan abadi antara kekuatan regional dan global. Memasuki abad ke-19, Semenanjung Arab didominasi oleh kekuatan maritim baru, yaitu Imperium Britania. Ini merupakan era yang sering disebut sebagai Pax Britannica, yaitu kedamaian ala Inggris. Tetapi, Inggris tidak datang untuk menaklukkan seluruh gurun, hanya mengamankan jalur perdagangan vital mereka menuju India, yang merupakan permata mahkota. Tantangan utama mereka yaitu terjadinya pembajakan di Teluk Persia. Untuk mengatasi hal ini, Inggris membuat serangkaian perjanjian maritim dengan berbagai syekh yang menguasai pesisir selatan Teluk Persia. Perjanjian ini cukup efektif mengubah wilayah yang kemudian dikenal sebagai Trucial State menjadi protektorat Inggris mengamankan perairan dari serangan. Sementara itu, di Semenanjung, kekuatan terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Oman tetap menjadi kekuatan maritim independen yang signifikan, lalu yang kedua adalah Yaman dan wilayah suci Hejaz, termasuk Mekah dan Madinah. Mereka di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman yang mulai melemah. Perubahan besar terjadi pada tahun 1914 dengan meletusnya Perang Dunia Pertama. Kekalahan Kekaisaran Ottoman di pihak blok sentral memicu keruntuhan total kekuasaan mereka atas Semenanjung Arab. Kekosongan kekuasaan yang besar pun tercipta. Di tengah kekacauan ini, seorang pemimpin visioner muncul, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Saud. Melalui serangkaian penaklukan dan konsolidasi yang cerdik, ia berhasil menyatukan suku-suku terbesar di Semenanjung. Puncaknya, pada tahun 1932, ia secara resmi memproklamasikan Kerajaan Arab Saudi. Peta Semenanjung Arab yang kita kenal hari ini mulai terbentuk. Namun, perubahan sesungguhnya ialah peristiwa di mana akhir tahun 1930 di bawah gurun pasir yang tandus, emas hitam ditemukan. Penemuan minyak skala besar ini mengubah Saudi dari kerajaan gurun yang miskin menjadi potensi raksasa energi dunia. Ibnu Saud membuat keputusan penting untuk eksploitasi dan pengembangan. Ia tidak memilih perusahaan Inggris, melainkan perusahaan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan ini kemudian membentuk Aramco, Arabian American Oil Company. Kekuatan barat lain ini memiliki kaki di Semenanjung. Minyak telah ditemukan, Semenanjung Arab siap menjadi pusat dunia. Tetapi Inggris mulai kelelahan pasca Perang Dunia dan tidak mampu menanggung beban imperium mereka sendirian. Siapa yang akan mengisi kekuasaan global ini, dan bagaimana minyak akan mengubah hubungan mereka dengan kerajaan baru? Akan dilanjutkan ke Syarah Intan untuk mengupas tuntas bagaimana Amerika Serikat mengambil alih peran Inggris di kawasan ini. Pada periode 1950 hingga 1980, Semenanjung Arab mengalami transformasi besar yang menentukan arah politik, ekonomi, dan identitas kawasan Teluk hingga hari ini. Dan ini adalah masa ketika kekuatan kolonial mundur, perang dingin masuk ke kawasan, dan minyak berubah menjadi alat diplomasi global. Proses perubahan besar itu dimulai ketika Inggris mengumumkan kebijakan East of Suez Withdrawal antara tahun 1968 dan 1971. Setelah berabad-abad menjadi kekuatan dominan di Teluk, Inggris memutuskan untuk menarik seluruh kehadiran militernya dari kawasan. Kepergian Inggris membuka jalan bagi lahirnya negara-negara baru. Kuwait lebih dulu merdeka pada tahun 1961, nyusul kemudian Bahrain, Qatar, serta pembentukan Uni Emirat Arab pada tahun 1971. Uni Emirat Arab dibentuk sebagai federasi yang terdiri dari 7 emirat: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Fujairah, dan Ras Al Khaimah. Para pemimpin emirat menyadari bahwa persatuan politik akan memberikan stabilitas dan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dibanding berdiri sendiri-sendiri. Pembentukan federasi ini menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah modern Teluk. Ketika negara-negara Teluk fokus membangun sistem pemerintahan yang baru merdeka, Yaman justru menjadi salah satu medan konflik perang dingin yang paling intens di dunia Arab. Yaman Utara bersekutu dengan blok Barat dan dekat dengan Arab Saudi, sementara Yaman Selatan berada dalam pengaruh Uni Soviet dan menganut ideologi Marxis. Yaman Selatan bahkan menjadi satu-satunya negara berideologi komunis di dunia Arab. Pertentangan dua ideologi besar tersebut menjadikan Yaman arena konflik proksi yang berkepanjangan dan mengancam stabilitas politik kawasan Teluk. Nah, perubahan besar lainnya terjadi pada tahun 1973 ketika negara-negara Arab anggota OPEC melakukan embargo minyak sebagai respon terhadap dukungan Barat kepada Israel dalam Perang Yom Kippur.
Embargo ini menyebabkan harga minyak dunia melonjak drastis. Untuk pertama kalinya, negara-negara teluk menyadari bahwa betapa besarnya kekuatan yang mereka miliki melalui sumber daya minyak. Lonjakan pendapatan minyak pada dekade 1970-an mengubah wajah kawasan secara total. Kota-kota yang sebelumnya merupakan desa nelayan mulai berkembang pesat menjadi pusat ekonomi modern dengan infrastruktur yang maju dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Negara-negara teluk kini telah merdeka dan memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Namun, setelah fase kemakmuran ini muncul tantangan baru, baik dari konflik di utara maupun revolusi di kawasan lain. Bagaimana mereka mempertahankan stabilitas tersebut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rere. Section ini akan menjelaskan tentang dinamika konflik, cara mempertahankan stabilitas kawasan, dan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Semenanjung Arab. Mari kita mulai dengan pembahasan mengenai pembentukan regional institution di kawasan ini, yaitu Gulf Cooperation Council atau GCC pada tahun 1981, yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Oman, dan Bahrain. Pembentukan GCC dilatar belakangi oleh common threats yang dihadapi negara-negara tersebut, yaitu Perang Iran-Irak pada tahun 1980. Kedekatan geografis GCC countries dan revolusi Iran tahun 79 juga menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Sehingga pada November 1982 di KTT ketiga, GCC membentuk Peninsula Shield Force atau PSF yang bermarkas di Harf al-Batin, Saudi Arabia. Selama tahun 1984, saat Perang Irak-Iran, PSF melakukan operasi pertamanya dengan menggabungkan pasukan militer dari setiap negara anggota GCC di bawah komando Arab Saudi sebagai strategi pertahanan terhadap pasukan Irak dan Iran. Setelah perang, Irak tidak mampu melunasi hutang luar negerinya. Pada tahun 1990, Presiden Irak Saddam Hussein mulai menekan Kuwait untuk memberikan bantuan keuangan karena Kuwait memiliki cadangan minyak yang cukup besar, populasinya kecil, namun militernya lemah. Pada 17 Juli tahun 1990, Presiden Hussein menuduh Kuwait melakukan eksploitasi berlebihan atas ladang minyak Rumaila yang membentang di wilayah Irak dan Kuwait. Pada 2 Agustus di tahun yang sama, Irak melakukan serangan militer tak terduga ke Kuwait. Peristiwa ini tentu saja mengancam stabilitas kawasan sekaligus menjadi tantangan baru bagi GCC. PBB merespons serangan tersebut dengan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Irak dan menetapkan batas waktu hingga 15 Januari untuk melakukan penarikan pasukannya dari Kuwait. Namun, upaya diplomatik ini tidak dihiraukan oleh Irak. Sehingga PBB harus mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan 678 diikuti oleh resolusi Kongres Amerika Serikat yang mengizinkan penggunaan pasukan Amerika untuk melawan Irak. Pada 16 Januari tahun 91, pemerintahan Presiden Bush mengumumkan bahwa The Liberation of Kuwait atau kerap disebut juga sebagai Operation Desert Storm dimulai. Pada 23 Februari 1991, pangkalan militer Irak, lapangan terbang, dan lokasi strategis lainnya sebagian besar hancur karena diserang oleh pasukan Amerika. Melalui PSF, GCC membantu pembebasan Kuwait dengan mengerahkan 3.000 tentara untuk turut serta dalam operasi tersebut. Operasi ini berhasil membuat Presiden Saddam Hussein menyerah dan mulai melakukan gencatan senjata pada 11 April 1991. Peristiwa ini rupanya juga memperdalam kerjasama militer dan pertahanan GCC countries untuk tujuan strategi collective security yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang menetapkan tanggung jawab negara-negara dalam hal mempertahankan keamanan kawasan Teluk pada KTT Manama tahun 2000. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa campur tangan aktor asing dalam urusan domestik salah satu negara anggota akan diperlakukan sebagai campur tangan dalam urusan internal seluruh anggota. Jadi teman-teman, itulah perjalanan 200 tahun Semenanjung Arab. Dari era Imperium Inggris, kemerdekaan negara-negara di kawasan yang bertransformasi menjadi kekuatan minyak dunia hingga menjadi pusat geopolitik yang dilindungi Amerika Serikat. Sejarah kawasan ini membuktikan bahwa geografi dan sumber daya alam adalah penentu nasib suatu bangsa. Sekian dari kelompok kami, silahkan drop pertanyaan kamu dan ayo diskusi mengenai topik ini. Terima kasih.